Bab 554. Chen Ye meraih pakaian Bai Lixiong dan melompat lurus ke bawah. Angin menderu. Bai Lixiong tidak perlu takut, dia percaya pada Chen Ye. Saya melihat Chen Ye memegang pedang penekan jiwa, dan pada saat yang sama ketika dia jatuh, dia dimasukkan ke dinding gunung-gunung Kunlun. Kemudian, pedang penekan jiwa menanggung beban mereka berdua dan terus meluncur ke bawah. Jurang besar tiba-tiba terbentuk. Bai Lixiong tahu bahwa Chen Ye gila. Saya tidak berharap itu menjadi sangat gila. Berhenti dengan pedang. Metode ini tidak pernah terdengar. Dia melihat ke dinding gunung-gunung Kunlun, dan tanda pedang 100 meter terbentuk secara langsung. Mengejutkan. Pada saat yang sama, karena baru saja Dauni, tidak banyak orang yang mencari di bawah. Hanya beberapa orang yang bertahan. Istirahatlah. Namun, para prajurit jiwa naga dan batalion bergerigi tidak beristirahat sama sekali dan masih mencari. Suara mendesis yang keras bergema di seluruh pegunungan Kunlun. Prajurit jiwa naga dan batalion bergerigi secara alami mendengarnya. Suara semakin keras. Mereka mengira itu adalah suara pesawat, tetapi kemudian menemukan bahwa ada sesuatu yang salah, dan semua orang mengangkat kepala mereka dengan tajam. Detik berikutnya, mata penuh kejutan. Beberapa bahkan bersorak. Karena mereka melihat Bai Lixiong dan Chen Ye meluncur turun dengan cepat. Jenderal tidak mati. Kepala instruktur Huaxia tidak mati. Mitos tak terkalahkan belum hancur. Chen Ye kembali. Pengajar. Umum. Kerumunan bersorak sampai ekstrim. Mereka menangis. Tangan Yingqing dan Jin Lengyan yang penuh darah dan kotoran mengepal erat. Mata bersinar dengan cahaya yang berapi-api. Pada saat ini, Chen Ye dan Bai Lixiongju masih lebih dari 10 meter dari tanah. Chen Ye tidak lagi ragu-ragu, dan tiba-tiba mengeluarkan pedang penekan jiwa. Pada saat yang sama, ilmu pedang yang dilakukan di gua sebelumnya dilepaskan secara langsung, dan pedang jiwa-jiwa dibor ke kaki Chen Ye. Dia sepertinya membawa Bai Lixiong dengan pedang terbangnya dan jatuh dengan mantap. Pada saat ini, dia Chen Ye adalah yang mulia abadi di luar wilayah. Chen Ye tidak bisa setenang pedang terbang Chen Tianli, tetapi ketinggian lebih dari 10 meter masih mungkin. Ketika dia dan Bai Lixiong mendarat dengan mantap, kelompok prajurit jiwa naga berlutut satu demi satu. Pengajar. Suaranya mengejutkan. Ini adalah rasa hormat tertinggi mereka untuk Chen Ye. Gambar ini tak terlupakan. Dan para prajurit dari batalion bergerigi itu memiliki penghormatan standar militer. Umum. Bai Lixiong dan Chen Ye sedikit mengangguk. Apa yang Bai Lixiong pikirkan, dia melangkah keluar dan bertanya kepada batalion bergerigi yang kuat, bagaimana dengan lusinan tentara batalion bergerigi di puncak gunung. Laporkan, hanya selusin orang yang selamat. Sisanya, semua dikorbankan. Seorang prajurit batalion bergerigi berdiri, suaranya bersemangat dan marah. Ketika Chen Ye mendengar ini, kemarahannya menjadi semakin tak terkendali. Tiba-tiba, dia bertanya kepada semua orang, di mana pembangkit tenaga listrik virtual Kunlun yang muncul kemudian hari itu. Apakah Anda tahu? Laporkan, dia memasuki Kunlun Su 2 hari yang lalu, tetapi hanya beberapa jam yang lalu, ada perubahan di pintu masuk Kunlun Su, dan pria itu sepertinya kembali lagi. Kali ini, dia sepertinya pergi ke Bandara Internasional Gunung Kunlun. Lokasi spesifiknya, belum yakin. Mendengar kalimat ini, Chen Ye mengerutkan kening. Terlalu sensitif untuk kembali saat ini. Jelas tidak baik untuknya. Pada saat ini, kejutan datang dari pikiran Chen Ye. Getarannya semakin kuat dan kuat. Matanya menyipit. Kejutan ini adalah formasi yang dia buat di keluarga Ye di ibu kota. Ada orang kuat yang melanggar formasi. Sali akan menyerang keluarga Ye. Memegang. Pada saat ini, sesak napas Chen Ye tampaknya meletus, dan dia memandang Bai Lixiong, segera atur penerbangan tercepat ke ibu kota untukku. Ya, Tuan Ye. Keluarga Huaxia Jiang. Sali memandangi formasi di depannya dengan penuh minat, dan sudut mulutnya terangkat. Huaxia masih memiliki formasi yang sangat kuat. Sangat menarik. Sepertinya bocah yang mati itu penuh dengan rahasia. Jika Anda berubah menjadi orang Kunlun Su lainnya, mungkin Anda tidak dapat mematahkan formasi, tetapi bagi saya, itu hanya sedikit lebih rumit. Ketika kata-kata itu jatuh, momentum yang menyesakkan meletus. Pedang panjang menari, dan niat pedang keluar. Hancurkan untukku.
SWOT intens sepertinya terbakar, berubah menjadi lautan api. Panggilan. Di tengah angin dingin, dalam sekejap, api menutupi langit dan bumi mendidih. Bergemuruh. Ledakan raungan mengikuti ledakan itu. Cahaya pedang membawa api, seperti naga yang turun ke dunia. Langsung ke formasi. Tabrakan, raungan, kota terhubung, dan keluarga Ye mendidih. Mengaum. Untuk pertama kalinya, formasi tidak merespon sama sekali. Ekspresi Sally agak salah. Tapi segera, Sally menggunakan jurus kedua. Namun, kali ini, formasinya tidak lagi tak terkalahkan, tidak lagi berlebihan. Dalam gemuruh, Sally benar-benar menghancurkan formasi dan menyebarkan api di langit. Sebuah retakan muncul. Tapi itu saja. Sally mencibir. Tapi segera, formasi yang hancur berubah menjadi sangat dingin. Niat membunuh dicurahkan secara langsung. Ini bukan hanya formasi penjaga, tetapi formasi pembunuh. Dengan peluit panjang, cahaya putih keluar dari tubuh. Keluar dari formasi. Pedang menyapu. Sikat. Cahaya pedang yang menyilaukan, membawa ribuan energi pedang, menyapu ke arah Sally. Bergemuruh. Xuan Lei meraung dan bumi bergetar. Di bawah serangan formasi yang tiba-tiba, sepertinya mengunci kekuatan. Mengaum-mengaum. Sebuah raungan datang. Sally hanya bisa menghentikannya. Ding. Di bawah kekuatan anti guncangan yang besar, pedang Sally mengerang, dan cahaya pedang meredup. Dalam dampak kekuatan besar itu, sosok Sally berhenti dan mundur ke belakang lagi dan lagi. Formasi pembunuhan yang kental ini setidaknya memiliki kekuatan lantai 5 batas Immortal Ascension. Karya mage formasi mana ini? Sally tentu tidak akan mengira itu adalah Chen Ye. Dia mengambil 8 atau 9 langkah menyingkir dan menstabilkan tubuhnya, dan pada saat ini, alisnya berkerut. Menekan ki dan darah yang bergejolak di tubuhnya, dia tampak jelek. Sayang sekali hanya ada satu kekuatan. Sally mendengus dingin dan membantingnya lagi, dan formasi itu hancur di tempat. Segala sesuatu tentang keluarga Ye terungkap. Pada saat ini, hanya Xiao Ruoxue dan pembangkit tenaga listrik dari Dark Hall yang bergegas keluar. Orang-orang lainnya menerobos. Dan ini saat yang kritis. Nona Xia, serahkan pada kami di sini, Anda bisa masuk. Pembangkit tenaga listrik Aula Gelap berkata dengan dingin. Karena sebagian besar orang di Aula Gelap pergi ke Gunung Kunlun untuk menemukan ketua Aula. Hanya beberapa elit yang tersisa. Bahkan Ye Lingtian dan Lu Lingfeng sedang dalam perjalanan ke Gunung Kunlun. Bagaimanapun, kecelakaan kepala istana berdampak besar pada mereka. Mata Xiao Ruoxue dingin, dan dia menatap pria itu tidak jauh, wajahnya yang cantik seperti es. Saya juga bagian dari keluarga Ye. Tidak peduli apa, saya harus melakukan sesuatu untuk keluarga Ye. Tapi, Nona Xia. Pada saat ini, Sally Zeng berjalan selangkah demi selangkah. Ada seringai di mulutnya, menarik. Ada berapa banyak sampah di keluarga pertama Huaxia? Seorang pria kuat di Aula Gelap berdiri langsung dan berkata dengan dingin, siapa yang datang? Ini adalah keluarga Ye. Sally tersenyum, meletakkan pedang di tangannya, dan berkata dengan ringan, apa jenis keluarga Ye? Chen Ye dibunuh olehku, menurutmu berapa banyak yang bisa menahannya? Aku di sini untuk menggantikanmu. Hari ini. Bab 555. Pembangkit tenaga listrik Aula Gelap dan Xiao Ruoxue benar-benar ketakutan ketika mereka mendengar kata-kata ini. Orang inilah yang membunuh kepala istana. Kemudian mereka merasa ada yang tidak beres, jadi mereka berkata kepada Xiao Ruoxue, Nona Xia, Anda dan yang lainnya segera pergi, saya akan menahan orang ini. Cepat. Setelah itu, pembangkit tenaga listrik Aula Gelap itu bergegas keluar. Aku tahu itu tak terkalahkan. Tapi tidak ada pilihan. Nengat terbang ke api dan melindungi keluarga Ye, ini adalah misi mereka. Sally menggelengkan kepalanya tak berdaya, sekelompok sampah, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa mengendalikan apapun? Di mataku, mereka hanya semut. Aku bisa menginjak-injakmu di bawah kakiku. Kata-kata itu jatuh, nafas kejahatan pecah. Tembak langsung dengan satu telapak tangan. Cetakan telapak tangan besar langsung terbentuk. Bagaimana pembangkit tenaga listrik Aula yang gelap itu bisa menolak? Meninggal di tempat. Hanya Xiao Ruoxue yang tersisa di seluruh kompleks keluarga Ye. Xiao Ruoxue ingin pergi,
tetapi menemukan bahwa itu tidak mungkin, kekuatan tak terlihat menyelimutinya. Kamu adalah wanita anak itu, sayangnya, aku tidak tertarik pada wanita. Sally telah datang ke Xia Ruoxue. Dia mendengus dingin, dan Xia Ruoxue tiba-tiba merasa seolah-olah dia tidak punya hak untuk bernapas. Wajah Sally mengerikan. Mati. Dia tidak menunda waktu, dia langsung mulai. Pedang roh di tangannya menebas langsung ke kepala Xia Ruoxue. Membunuh dan kejam. Xia Ruoxue membuka matanya, dan air mata jatuh. Dia tidak menyesal. Cukup mengenal Chen Ye dalam hidup ini. Chen Ye, aku berharap menjadi wanitamu di kehidupan selanjutnya. Tepat pada saat kritis ini, sosok merah menyala bergegas. Gelombang. Wanita yang berani menyentuh Chen Ye-ku. Siapa yang memberimu kualifikasi? Kata-kata dingin bergema. Di atas langit, pedang panjang jatuh. Sangat cepat. Jatuh seperti meteorit. Niat membunuh dilepaskan. Bang! Pedang panjang itu langsung mengenai pedang Sally. Pukul langsung. Penekanan Xia Ruoxue benar-benar menghilang. Suara ini. Mata indah Xia Ruoxue penuh kejutan. Karena ini adalah suara Chen Ye. Chen Ye tidak mati. Lihatlah sosok yang datang dengan cepat. Tubuh halus Xia Ruoxue bergetar. Dia tahu itu. Sally secara alami mengenali sosok Chen Ye, dan ekspresinya sedikit jelek. Siapa yang mengira bahwa seorang manusia fana akan dibangkitkan seperti ini? Dia benar-benar gagal. Jika Penatua Zeng mengetahuinya, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Dia mendengus dingin, dan langsung menyerang Chen Ye dengan niat membunuh yang dingin. Aku tidak menyangka kehidupan anakmu begitu sulit, tetapi bahkan jika kamu kembali, hasilnya akan sama, bawa saja kepalamu ke Elder Zeng. Chen Ye menatap Sally. Mata berdarah sepertinya terbakar. Semua kemarahannya dilepaskan pada saat ini. Pedang datang. 10.000 pedang kembali ke sekte. Turun ke tanah untukku. Dengan peluit panjang, pedang penekan jiwa Chen Ye terbang ke tangannya, dan pada saat yang sama, pedang Qi melonjak, dan dalam suara siulan yang tajam, lightsaber putih meledak menjadi cahaya terang, seperti matahari yang terik di langit, menuju Sally untuk menekannya. Chen Ye tidak ingin omong kosong, biarkan pembunuhnya bergerak. Di hadapan pria yang begitu kuat, dia tidak berani mengendur. Tidak. Menghadapi ledakan momentum pedang dan energi pedang Chen Ye, senyum di wajah Sally telah lama menghilang. Ada kepanikan di matanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini hanya 2 hari. Kekuatan anak ini telah mencapai titik ini. Pada saat ini, dia benar-benar memiliki ketakutan di dalam hatinya. Dari sudut pandang Sally, bahkan jika Chen Ye sangat berbakat, dia sama sekali tidak kuat. Namun, sekarang, Sally menemukan bahwa dia salah. Dia sangat salah. Krisis besar melanda, dan seluruh tubuh sepertinya jatuh ke dalam gudang es. Di bawah krisis, Sally mulai takut. Dunia di depanku sepertinya melambat. Tepi pedang yang ditekan Chen Ye seperti bintang jatuh. Tidak. Sally meraung liar, dan dia melawan dengan seluruh kekuatannya. Sekarang, di mana ada sedikit niat membunuh. Dia tidak berani memikirkan cara membunuh Chen Ye. Apa yang Sally pikirkan adalah bagaimana melawan langkah Chen Ye. Selama gerakan Chen Ye dapat diblokir, masih ada peluang. Selama Anda memblokir langkah ini, Anda masih bisa melawan Chen Ye. Bahkan aliansi darah memiliki pendukung. Selama ada kesempatan untuk melakukan pukulan backhand, Chen Ye masih akan mati. Namun, semua itu didasarkan pada premis bahwa dia bisa memblokir jurus pamungkas Chen Ye. Cepat. Terlalu cepat. Tepi pedang Chen Ye seperti bambu yang patah, tak tertahankan. Jelas melihat lintasan ujung pedang jatuh, mata Sally tampak terbuka. Ding! Sebuah suara merdu datang. Wow! Cahaya pedang memancar ke segala arah, dan energi pedang itu vertikal dan horizontal. Engah-engah. Semburan suara menusuk datang, dan darah menghujani. Ah. Sally menjerit kesakitan. Bagaimana jika dia mencoba yang terbaik untuk melawan? Tak terbendung setelah semua. Pedang Chen Ye terlalu cepat. Terlalu cepat untuk memberi Sally banyak waktu untuk berpikir. Pedang ini terlalu ganas. Ini sama sekali bukan kekuatan yang bisa meledak di alam Yuan yang sebenarnya. 2 hari yang lalu, dia menghancurkan Chen Ye.
Tapi 2 hari kemudian, bagaimana Chen Ye menghancurkannya? Mungkinkah anak ini memiliki petualangan? Bahkan petualangannya tidak bisa dilebih-lebihkan. Kekuatan letusan Chen Ye tidak lagi kalah dengan para dewa. Bahkan seni pedang ini benar-benar berbeda dari semua seni pedang yang pernah dia lihat. Di bawah konfrontasi pedang ini, pedang panjang di tangan Sali terlempar. Telapak tangan dan mulutnya telah hancur, dan daging dan darahnya kabur, memperlihatkan tulang putihnya. Pedang Chen Ye seperti bambu yang patah, dan dia terus menyapu Yu Wei. Energi pedang itu vertikal dan horizontal, dan daging dan darah terbang. Di antara kilat dan batu, Sali menderita lusinan bekas luka. Engah. Akhirnya, suara membosankan datang, dan waktu tiba-tiba berhenti. Ujung pedang Chen Ye menembus lengan Sili, membelah lengannya menjadi 2. Jeritan berhenti tiba-tiba, darah perlahan menetes, dan seluruh ruang redup menjadi sunyi senyap. Waktu, tetap pada saat ini. Bagaimana bisa? Sali melihat lengannya yang patah, darahnya seperti air mancur. Dia tidak bisa percaya. Lengannya dipotong oleh pedang seperti ini. Apa-apaan ini gila? Bukankah anak ini terluka? Bukankah anak ini di lantai 3 realem Yuan sejati? Siapa yang bisa menjelaskan ini? Aku bilang akan membalasnya 100 kali lipat, tapi ini baru permulaan. Jangan kaget, karena akan ada hal yang lebih mengejutkan nanti. Saya tidak tahu berapa lama keheningan ini berlangsung, 1 abad. Atau hanya sesaat. Sampai suara Chen Ye datang, memecah kesunyian yang begitu mati. Chen Ye mengeluarkan pedang panjang di tangannya, dan menembak dengan sentuhan darah. Tubuh Sili langsung terguncang. Pedang ini tidak hanya menembus titik kunci Sali, tetapi juga memotong lengannya. Kuncinya hanya 1 trik. Dari awal hingga akhir, hanya ada 1 gerakan. Ketika kekuatan tempur Chen Ye hampir sepenuhnya diaktifkan, di matanya, Sili adalah seekor semut. Ini adalah kekuatan Wanjian Guizhong. Tentu saja, energi kemarahan di tubuh Chen Ye berlari liar. Bahkan darahnya terbakar. Terus, bernilai. Balas dendam atas pembunuhan baru saja dimulai. Sekarang, kematian akan datang. Bab 556. Tubuh Sali menabrak salah satu dinding rumah Ye, dan hancur berkeping-keping di tempat. Saat ini, Sali tidak lagi peduli dengan lengannya yang patah, dan memaksa dirinya untuk berdiri. Matanya yang bangga hanya menakutkan saat ini. Dia menatap Chen Ye. Pada saat ini, dia merasakan ketakutan akan hal yang tidak diketahui untuk pertama kalinya. Ah! Chen Ye, aku belum selesai denganmu. Jika aku tidak menghancurkanmu menjadi puluhan ribu keping, aku tidak akan pernah menyerah. Matanya penuh darah merah, menatap Chen Ye, Sali seperti binatang yang terluka, meraung keras. Dia meremehkan Chen Ye, dan inilah hasilnya. Ini membuat Sali tidak bisa diterima. Chen Ye, dia akan mati apapun yang terjadi. Chen Ye, kekuatanmu di luar imajinasiku. Jadi apa? Tempat ini adalah tempat pemakamanmu hari ini. Apakah kamu pikir kamu dapat membunuhku jika kamu memotong tanganku? Tidak mungkin. Hahaha, aku ingin kamu mati. Aku ingin kamu mengubur tangan saya dengan saya. Melihat Chen Ye, wajahnya mengerikan. Setan darah meninggalkan langit, bangun. Dalam tawa gila, Sali memuntahkan seteguk darah, mencubitnya dengan 1 tangan, dan berteriak keras. Bersenandung. Saat darah menyembur keluar, seluruh keluarga Ye gemetar samar. Wuho! Tiba-tiba, embusan angin naik, dan energi pedang melonjak. Pembentukan. Ada sedikit kesungguhan di wajah Chen Ye. Kejahatan darah meninggalkan formasi surgawi. Dia tidak pernah mendengarnya. Namun, ada banyak gerakan saat ini. Tanpa diduga, Sali ini sangat bijaksana, dan bahkan menyiapkan formasi pembunuhan di keluarga Ye. Kamu patah tangan, dan kamu masih berani bermain formasi di rumah Ye. Apakah kamu yakin? Chen Ye mendengus dingin, sebuah pikiran melintas di hatinya, dan darah di sekujur tubuhnya tampak mendidih. Jari-jari terjepit, dan batu spiritual ditembakkan secara langsung. Cahaya mengalir. Formasi pedang yang ditinggalkan oleh Chen Tianli langsung dikorbankan. Formasi pedang ini disebut formasi fase penghancur Daozun. Chen Tianli yang secara tidak sengaja menyadari ketika dia berusia 40 tahun, itu bukan formasi tingkat atas.
Tapi itu memiliki efek bertarung satu sama lain. Pedang datang. Dengan jentikan pergelangan tangannya, Chen Ye mengeluarkan pedang penekan jiwa. Dengan pedang penekan jiwa sebagai intinya, lepaskan Dao Zun untuk mematahkan formasi fase. Energi spiritual langit dan bumi berubah, dan pedang jiwa-jiwa membawa kekuatan Dao Zun untuk mematahkan formasi fase dan menembak secara langsung. Menuju roh-roh jahat darah dari roh-roh jahat menjauh dari formasi langit. Ini adalah pertempuran formasi. Udara dipenuhi dengan suasana kuno selama bertahun-tahun, dan pada saat ini penuh dengan niat membunuh yang ganas. Formasi pedang, energi pedang meluap. Pukulan barusan, dan lengan berdarah, memberi Sali pemahaman baru tentang Chen Ye, tetapi karena ini, dia membencinya sampai ke inti. Dengan wajah muram, tanpa bantuan kekuatan eksternal, Sali sendirian mendesak formasi yang telah dia rencanakan untuk digunakan. Penatua Zeng memintanya untuk mengendalikan Huaxia. Untuk mencegah beberapa orang kuat Kunlun Su memiliki pendapat, dia secara alami ingin meninggalkan tangannya sendiri. Dan kejahatan darah dari langit adalah cadangannya. Dalam energi pedang yang memenuhi langit, mata Sali penuh dengan darah merah. Kamu Chen, kamu mati untukku. Sebuah raungan gila. Lengan yang patah membuat Sali kehilangan akal. Dengan kegilaan Sali, antara langit dan bumi, hembusan angin menyapuki pedang yang tak terhitung jumlahnya, seperti hujan lebat yang turun dari langit, menyapu ke arah Chen Ye. Dao Zun mematahkan formasi fase. Potong. Melihat pedang Qi menyapu langit, cahaya dingin melintas di mata Chen Ye. Di hadapan Sali yang gila, Chen Ye tidak berani menganggap enteng. Pria ini sekarang menjadi orang gila. Sikat. Dengan aura mencekik yang menakutkan, pedang penekan jiwa itu meledak tanpa syarat. Lampu merah menyala, dan dunia sangat menakjubkan. Dalam sekejap mata, pedang penekan jiwa itu tampaknya berubah menjadi dua pegangan, dan kemudian tiba-tiba menyebar. Pada akhirnya, ada 9 pedang penekan jiwa yang terbentuk di atas keluarga Ye. 9 pedang ini terbang dari tangan Chen Ye. Dao Zun mematahkan formasi fase dan dikorbankan. Darah kejahatan berasal dari langit. Terus, Chen Ye ingin melihat bagaimana arai fase melanggar Dao Zun miliknya sendiri dibandingkan dengannya. Jimat Natal dicurahkan secara langsung, dan arti guntur dan kilat didesak hingga batasnya. Dao Zun mematahkan formasi fase, sebuah perubahan. Pada saat lampu merah menyala, Chen Ye terus mencubit dengan kedua tangan. 9 sinar lampu merah tiba-tiba berubah menjadi 18 sinar cahaya pedang dalam nyanyian lembut. Dao Zun menghancurkan lapisan kedua dari formasi fase. 18 lampu pedang berubah menjadi 36 lampu pedang dalam sekejap mata. Udara surga dan bumi mengembun menuju susunan pedang dengan seluruh kekuatan mereka. 36 lampu pedang, 36 kekuatan surgawi. Bergemuruh. Lampu merah terbentuk menjadi satu, seperti dewa kematian yang menekannya. Lampu merah terus-menerus, dimanapun ia lewat, pedang Qi runtuh dan embusan angin menghilang. Dengan bantuan Daoyan, formasi pedang Chen Ye dapat digambarkan sebagai pedang miring, langsung menuju titik lemah formasi Sue Salitian. Kejahatan darah dari langit ini tampaknya sangat kuat. Namun, sebenarnya kuat dari luar. Seperti yang diharapkan Chen Ye, Sali secara paksa memicu formasi pedang yang tidak bisa dia picu, dan harga yang harus dibayar pasti penuh dengan kekurangan. Bagaimana itu bisa dibandingkan dengan arai fase Dao Zun Po yang dikendalikan oleh Chen Ye? Kunlun Su tentu saja memiliki formasi yang kuat, tetapi formasi apapun adalah omong kosong di depan pembangkit tenaga listrik seperti Chen Tianli. Pada saat ini, iblis darah yang cacat meninggalkan formasi langit, dan rentan di depan formasi fase rusak Dao Zun. 36 sinar lampu merah, kemanapun mereka lewat, dunia berubah warna, tak terbendung. Sali menyaksikan tanpa daya saat formasinya dihancurkan, dia tidak bisa menerimanya sama sekali. Siapa anak ini? Bagaimana itu bisa tumbuh sedemikian rupa hanya dalam 2 hari? Atau bahwa cedera 2 hari lalu hanya memanfaatkannya? Apakah ini kekuatan lawan yang sebenarnya? Mustahil. Chen Ye ini baru berusia awal 20-an, bahkan di Kunlun Su, usia ini bukan apa-apa. Brengsek. Pada saat ini, Sali merasa takut. Dia tidak punya pilihan. Dia dengan cepat mengeluarkan liontin batu giok dari pinggangnya. Di atas liontin batu giok adalah gerbang darah. Pada saat yang sama,
dia memaksakan setetes esensi darah, dan saat esensi darah jatuh ke liontin batu giok itu hancur. Kemudian, napasnya mulai naik. Ini adalah metode rahasia aliansi darah. Hanya mereka yang memiliki status tertentu dalam aliansi darah yang dapat menguasainya. Chen Ye, tidak peduli apa asalmu atau apa kultivasimu. Bahkan jika aku mati hari ini, kamu tidak ingin hidup. Seluruh keluarga Ye akan dikuburkan bersamamu. Setelah kata-kata itu jatuh, formasi Sili sepertinya meledak tiba-tiba. Tanah seluruh keluarga Ye sepertinya mengantar gempa bumi. Xiao Ruoxue, yang tidak jauh, bergoyang dan wajahnya pucat. Chen Ye secara alami dapat merasakan bahaya Sali saat ini, dan dia tidak akan menempatkan Xiao Ruoxue dalam situasi berbahaya. Saat ini, Ki sejati dan Tian semakin berkurang. Formasinya tidak bisa bertahan terlalu lama. Apa yang Chen Ye pikirkan? Sebuah rune muncul di tangannya. Duan Leirenlah yang menyerahkannya padanya. Hanya saja Chen Ye tidak melepaskan semua kekuatannya. Sebaliknya, itu mengeluarkan sebagian dari kekuatan 9 hari yang menggelegar. Rune Dark Hole sedikit. Pada saat yang sama, Chen Ye memegang kilat di tangannya. Seperti guntur Dao Zhenjun yang mengendalikan guntur dan kilat di atas langit. Guntur 9 surga. Raungan panjang, guntur dan kilat meletus. Formasi pedang, guntur dan kilat.